Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana, ada yang dapat Bapak bantu? Iya Pak, maaf mengganggu waktunya. Ini saya ada tugas sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai Bapak sebagai pimpinan terkait tentang pengalaman praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Bapak selaku kepala sekolah. Apakah Bapak bersedia? Baiklah, silakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Kita mulai saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Selama ini ketika Bapak menghadapi kasus-kasus terkait dengan siswa, kasus-kasus tersebut bermacam-macam itu. Ada yang berupa dilema etika, ada juga yang berupa bujukan moral. Kalau dilema etika di sini di mana pihak yang benar dengan benar, sedangkan untuk bujukan moral benar dengan pemahaman yang salah gitu. Oke, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kasus dilema etika, Pak? Ketika Bapak harus mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka Bapak akan mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Selama ini Bapak mengambil langkah untuk penanganan masalah tersebut di atas. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang berikutnya, mencari informasi tentang bagaimana kejadian yang sebenarnya dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian kadang Bapak harus merenungkan apakah tindakan yang akan kita ambil sejalan dengan nilai-nilai yang kita yakini atau tidak. Yang berikutnya, melakukan komunikasi dengan wakasek-wakasek atau bila perlu dengan para guru atau guru BK atau wali kelas. Selanjutnya, berkaca pada pengalaman yang lalu, jangan sampai kita ini mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mempertimbangkan apakah keputusan yang kita ambil mendatangkan manfaat atau malah mendatangkan masalah. Kemudian mengkomunikasikan dengan para wakasek atau bila perlu dengan para guru BK bahkan wali kelas. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Bapak hadapi terkadang berasal dari orang tua siswa yang belum memberikan dukungan secara maksimal, ataupun dalam pengambilan keputusan terdapat banyak perbedaan pendapat dikarenakan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oleh sebab itu, Bapak harus dapat memberikan pemahaman tentang dasar pertimbangan pengambilan keputusan kepada seluruh warga sekolah dan juga pihak orang tua siswa, sehingga
semua pihak dapat memberikan dukungan yang positif kepada Bapak sebagai kepala sekolah. Baik, Pak. Tantangan yang Bapak hadapi terkadang datangnya dari orang tua siswa yang kurang memahami akan permasalahan. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal ini tergantung masalah yang dihadapi. Jika masalahnya dianggap ringan, biasanya Bapak langsung menyelesaikan di tempat. Namun jika masalah tersebut atau kasus tersebut melibatkan banyak pihak dan dianggap rumit, maka Bapak akan mengkomunikasikan dulu dengan pihak-pihak terkait. Sehingga dalam ini Bapak harus membuat jadwal terlebih dahulu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Alhamdulillah selama ini dari dampak komunikasi yang baik dengan semua pihak dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika. Baik, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Pak? Pembelajaran yang dapat Bapak ambil yang pertama bahwa keputusan harus berpihak kepada murid. Kemudian harus mengandung nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Selain itu, dalam pengambilan keputusan ini harus dilakukan sesegera mungkin karena dikhawatirkan akan datang kasus-kasus yang lainnya dan juga perlu dijalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak. Luar biasa ya Pak, ternyata banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari pertemuan kali ini. Sebagaimana yang Bapak sampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan itu harus berpihak kepada murid, keputusan itu harus segera diputuskan, setiap permasalahan harus segera diselesaikan karena dikhawatirkan akan datang kasus-kasus baru. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sepertinya cukup sekian wawancara dari saya. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Ibu dan juga yang lainnya. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu. Alhamdulillah Bu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf ke Ibu karena sudah mengganggu kesibukan Ibu dalam kegiatan di sekolah. Enggak, Bu, enggak. Iya, oke baik Bu, tujuan saya ke sini pertama saya ingin silaturahmi sama Ibu karena kita sudah lama tidak bersua. Mudah-mudahan Ibu kondisinya sehat walafiat. Kemudian yang kedua, saya itu ada tugas terkait dengan calon guru penggerak. Saya diwajibkan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya adalah Ibu. Mohon kesediaan waktunya Ibu. Insya Allah Ibu bersedia, namun mohon maaf apabila nanti jawabannya kurang memuaskan Ibu ya. Iya, nggak apa-apa. Baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Selama saya memimpin di sini dalam menangani permasalahan tersebut ya Bu, etika moral ini biasanya saya melihat dulu nilai-nilai apa yang terjadi dalam pelanggaran yang dilanggar oleh orang tersebut. Namun sebelum hal tersebut dilakukan, tetap saya juga harus mengumpulkan dulu fakta dan data, baik itu informasi dari si pelaku itu sendiri atau
dari pihak-pihak yang lain. Gitu Bu, caranya seperti itu dulu. Nah, setelah data terkumpul, baru saya memilahkan apakah etika yang dilanggar ini apakah etika moral atau dilema moral atau etika ya rujukan moral. Itu Bu, jadi kita mengidentifikasikan terlebih dahulu itu masalah yang adanya dan dilihat dari nilai-nilai yang dilanggar oleh si pelaku tersebut. Iya, baik Bu. Jadi pertama Ibu tentu mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut ya. Apabila mungkin ini ya kasus itu kok muncul ternyata kita dihadapkan pada benar melawan benar, berarti mungkin itu masuk ke dalam kasus dilema etika. Namun apabila kasus yang kita hadapi di sekolah itu ternyata salah melawan kebenaran, berarti itu masuk ke dalam rujukan moral. Mungkin seperti itu. Iya. Baik, pertanyaan berikut Bu. Dengan demikian berarti Ibu akan tergantung pada situasi yang dihadapi pada waktu itu ya. Jika Ibu dihadapkan pada situasi di mana Ibu harus membuat keputusan antara benar atau salah, kebenaran melawan kesalahan, kategori dilema begitu ya Bu. Ini Ibu bagaimana strateginya? Strategi untuk menangani hal yang seperti itu Bu, tadi kita mengidentifikasikan, lalu kita mengumpulkan data dan faktanya, lalu yang ketiga kita mengajak suatu diskusi, diskusi dengan komponen-komponen pendidikan, yaitu ada orang tuanya, lalu ada yang melanggarnya, contohnya ada muridnya gitu ya, lalu ada komitenya, ada gurunya, dan berikut saya setelah berdiskusi dan nilai yang diambil adalah tadi melanggar benar dan salahnya ya. Nah, kita di situ dilihat benarnya ini mungkin untuk pertimbangan pada anak ya, dilihat benarnya di sana, kepentingan anak. Nah, dan dilemanya yaitu pelanggaran terhadap moralnya itu sendiri, baik moral untuk terutama untuk nama baik mungkin ya Bu, baik nama baik orang yang melakukan atau nama baik orang tua atau nama baik sekolah, itu yang akan menjadi dilema moralnya. Dan mungkin juga kalau sangat itu permasalahannya sangatlah rawan sekali, yaitu tentang kemoralan yang benar-benar moral gitu Bu. Itu memang kami di sini ada pesantren ya Bu, jadi kami hubungkan dengan pendidikan keagamaannya gitu. Jadi kami memutuskan hasil keputusan bersama. Nah, dan dari hasil keputusan bersama ini pun kami tidak serta-merta untuk langsung tidak seperti itu, tetapi ditinjau ulang. Kenapa harus ditinjau ulang? Karena akan timbul efek samping dari seperti itu. Itu mungkin Bu langkah-langkahnya. Luar biasa ya Bu. Sebelum Ibu mengambil sebuah keputusan, banyak langkah-langkah yang harus Ibu jalani, dan itu melibatkan banyak pihak yang ada di dalamnya. Oke, luar biasa Ibu. Untuk langkah selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut Ibu? Hal yang paling efektif adalah meninjau ulang. Pertama, meninjau ulangnya dari si pelaku itu sendiri. Jadi kenapa dia melakukan hal seperti itu? Setelah itu kita bawa dengan musyawarah. Setelah musyawarah kita tanya lagi dengan orang tuanya. Nah, setelah semua menerima, maka kami putuskan. Oke, baik. Berarti intinya Ibu dalam pengambilan keputusan yang paling efektif adalah melalui musyawarah mufakat begitu ya Bu. Oke, bagus sekali. Menurut Ibu nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap merupakan sebuah tantangan yang mungkin tantangan itu berat dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus yang tadi Ibu ceritakan ya, yang mungkin ini kayaknya kaitannya dengan kenakalan anak ya Bu ya. Nah, hal yang menjadi tantangan karena keputusan itu akan menghasilkan yang pro dan kontra ya Bu. Nah, ini kalau di lingkungan
masalah itu insya Allah aman karena kita hasil musyawarah. Tetapi yang sangat berat adalah menghadapi dari pihak ketiga atau pihak luar. Nah, dari sinilah mungkin untuk menghadapi tantangan tersebut kita membuat suatu berita-berita acara. Kenapa dibuat berita acara? Karena apabila ada dari pihak luar, kita tinggal memperlihatkan ini adalah kesepakatan kami antara kami dengan orang tua dan ini kesepakatannya. Walaupun memang hal itu menjadi tantangan yang sangat berat, Bu. Karena yang namanya pihak tiga biasanya pakai medsos kan ya, Bu ya, atau ditayang. Nah, kami sangat tidak nyaman gitu ketika seperti itu. Maka langkah yang paling efektif buat kami itu membuat berita acara. Jadi segala sesuatu kalau udah ada berita acara, kita ada fakta, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Itu mungkin itu luar biasa ya saya paham. Karena ternyata keputusan bisa saja membuat pro dan kontra dan munculnya pihak-pihak luar yang ingin melakukan segala hal yang mungkin akhirnya dimuat dalam sebuah media massa. Nah, tapi Ibu luar biasa untuk mengantisipasi itu Ibu sudah melakukan sebuah langkah yang tepat, adanya berita acara yang ditandatangani dan disepakati oleh semua pihak termasuk oleh komite. Jadi menurut Ibu nih, jadi kalau berita ini sampai dimuat di media massa, Ibu merasa tidak nyaman ya? Iya. Oke, baik. Wah, sepertinya tantangannya sangat tidak mudah menurut saya. Iya, Bu. Sangat tidak mudah. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang ada di sekolah? Maksudnya begini, Bu, ketika Ibu itu ada sebuah kasus, apakah Ibu akan menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus itu selama ini? Kalau penjadwalan, Bu, itu dilihat dari kasusnya. Kalau kasusnya ringan, walaupun moral tapi ringan, itu bisa langsung kita putuskan gitu. Tetapi kalau kasusnya agak berat, maka kami memang mengadakan suatu tahapan-tahapan atau tanggal-tanggal tertentu gitu. Karena ya seperti tadi bahwa tidak serta-merta kita harus memutuskan dan kita harus penuh kehati-hatian dalam memutuskan karena berbagai macam hal bisa terjadi gitu, Bu. Jadi ada waktunya, waktu kita mengumpulkan data dulu, langsung kita berdiskusi, langsung kita ngambil lagi orang tuanya, berdiskusi lagi gitu. Jadi ada tahap-tahap. Termasuk ada pengujian. Pengujian harus itu, Bu. Tinjau ulang kembali keputusan. Termasuk juga seperti itu. Oke, baik, tergantung kasus yang dihadapi ya, Bu. Kalau kasusnya ringan, seketika harus diputuskan. Tapi kalau sekiranya kasusnya mungkin dilema etikanya rada berat, harus banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Oke, baik, Bu, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan ada seseorang ya kenapa ada itu karena kami ini adalah pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Di sini ada yayasan. Nah, yayasan inilah yang menjadi partner saya, memudahkan saya untuk mengambil suatu keputusan. Iya, betul, karena kita makhluk sosial. Pasti ada seseorang yang membantu atau faktor-faktor yang mempengaruhi kita itu. Baik, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan dilema etika, Ibu? Pembelajaran buat diri saya ya, Bu. Yang pertama, saya harus belajar bijak. Saya harus bersabar, saya harus menyampingkan emosi, menyampingkan ego, dan disitulah, Bu, mungkin yang namanya jadi pendidik harus benar-benar bijak, harus benar-benar memperhatikan anak. Lebih-lebih seorang pemimpin, kalau bahasa Sundanya harus leuleus jejer, leuleus jejer landung aisan. Jadi harus benar-benar ditimbang gitu, baru kita memutuskan gitu. Oke, iya.
Luar biasa Bu, ini juga pembelajaran baru buat saya ya dalam pengambilan keputusan ternyata tidak mudah. Jadi kita empati, emosi, Iya. nilai-nilai kebajikan juga harus dipertimbangkan. Terus memperhatikan kepentingan Iya. anak. Terus tadi ya banyak pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kita berdua. Amin. Iya. Terima kasih juga buat Ibu yang udah mau untuk Iya. sharing bersama saya di sini. Sama-sama ya Bu. Saya sukses selalu buat Ibu. Salam Sama-sama. sehat. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya warahmatullahi permisi. wabarakatuh. Guru hebat.